Saudara-saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat beberapa hal yang merupakan petunjuk-petunjuk yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, nubuatan, untuk kita antisipasi pada saat-saat sekarang ini. Di dalam Testimonies jilid yang ke-7, halaman 14, dikatakan mereka yang menempatkan diri di bawah pengendalian Allah, yang mau dipimpin dan dituntunnya, akan mengikuti rentetan peristiwa yang berlangsung atas ketentuan Allah. Kita melihat beberapa waktu terakhir ini, beberapa peristiwa besar yang terjadi di belahan dunia, khususnya di Amerika Serikat. Kita tahu bersama, semua ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuntun kepada suatu peristiwa besar untuk menggenapi nubuatan, khususnya di dalam Wahyu pasal 13. Tuhan adalah pengendali segala sesuatu. Tuhan menuntun, memimpin di dalam segala peristiwa yang ada di dunia ini. Dan semuanya dikatakan oleh pena inspirasi ini atas ketentuan Allah. Semua rentetan peristiwa yang ada atas ketentuan Allah sendiri. Mengapa demikian? Karena Tuhan mempunyai rambu-rambu jalan, mempunyai peta. Di dalam manuskrip rilis 4 halaman 163 katakan, kita harus mempelajari rambu-rambu jalan ini atau peta yang menunjukkan tentang waktu di mana kita hidup. Semuanya mengarah kepada kehidupan yang kekal atau kepada Kanaan semawi. Oleh karena itu kita perlu melihat, mempelajari dengan teliti apa yang terjadi sekarang ini yang merupakan penggenapan nubuatan yang dinyatakan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab dan juga dalam tulisan Roh Nubuat. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara sekarang menyadari bahwa kita perlu dibentengi dengan jangkar dari iman kita? Apa itu jangkar dari iman kita? Itulah pelajaran-pelajaran yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 14. Pekabaran 3 malaikat. Dalam Early Writings halaman 118. Nyonya White mengatakan, kemudian saya melihat malaikat yang ketiga dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Malaikat pengawal saya, kata Nyonya White, berkata, pekerjaannya menakutkan, misinya mengerikan. Inilah malaikat yang memisahkan gandum dari lalang dan sekam, atau mengikat berkas gandum itu untuk lumbung surgawi. Perkara-perkara ini harus memenuhi segenap pikiran dan seluruh perhatian saudara dan saya. Saudara perhatikan, jangkar iman gereja kita sekarang ini adalah Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Inilah pekabaran 3 malaikat, di mana pekerjaannya memang menakutkan. Ketika pekabaran itu disampaikan, menakutkan. Mengapa menakutkan dan mengerikan misinya? Karena untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan yang ada di dalam keterpurukan kehidupan rohani yang semakin hari semakin dingin dan sangat-sangat lelap tertidur dalam kehidupan rohani. Padahal saat-saat sekarang ini penghakiman sementara berlangsung di surga. Dan malaikat yang dikatakan 3 malaikat dalam Wahyu pasal 19 ini sementara bekerja di dalam memisahkan mana lalang, mana gandum.
Inilah yang harus dipikirkan, dipenuhi di dalam pikiran semua umat Tuhan pada saat-saat sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat peristiwa penggenapan nubuatan beberapa waktu terakhir ini, terjadi kebakaran yang hebat di beberapa tempat di Amerika Serikat, di Los Angeles, California, dan beberapa negara bagian Amerika juga, bahkan di negara-negara di mana saudara dan saya tinggal. Setan juga sementara menjalankan usahanya supaya bencana-bencana alam yang terjadi itu semakin banyak berlangsung, dan itu menunjukkan waktunya sudah sangat singkat bagi kita, bagi seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini. Ya, saudara, firman Tuhan sangat jelas dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 2 paragraf yang ke-7. Allah itu selalu memberi amaran kepada manusia tentang penghukuman yang akan datang. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan manusia kebingungan, apalagi kaget melihat peristiwa-peristiwa yang ada. Dia selalu menyatakan sebelumnya, apalagi yang bersifat penghukuman atau penghakiman secara khusus, di mana satu dosa itu sudah merajalela dan sudah puncaknya untuk dituai, maka Tuhan akan memberikan pendahuluan. Dia memberikan amaran lewat nabi-nabinya, lewat orang-orangnya, hamba-hambanya di berbagai tempat di belahan dunia ini. Dikatakan lebih lanjut di dalam buku yang sama, mereka yang menaruh iman dalam pekabaran pada zaman mereka, yang mengamalkan imannya dengan penurutan akan hukumnya, akan luput dari hukuman yang menimpa orang-orang yang tidak menurut dan tidak percaya. Saudara-saudara, kutipan roh nubuat ini sampai sekarang masih berlaku. Dan setiap zaman, setiap generasi itu update selalu. Dan selalu berlaku. Bahkan sampai penutupan pintu kasihan secara global. Bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang memiliki iman di setiap zaman, khususnya kita berbicara pada zaman kita sekarang ini, dan mengamalkan iman yang ada dengan penurutan akan hukum, maka akan terluput dari hukuman yang menimpa orang-orang yang tidak menurut atau yang tidak percaya itu. Jadi ini masih berlaku. Peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, di Los Angeles, menunjukkan bahwa Tuhan tidak lalai dengan janjinya, tidak lalai dengan firman-Nya. Ketika orang, sekelompok orang menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan, bahkan menganggap enteng hal-hal yang bersifat rohani, maka Tuhan beracara. Dan peristiwa-peristiwa yang ada, yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini, menunjukkan bahwa Tuhan sementara mengendalikan dan menuntun manusia kepada suatu yang ditunggu-tunggu sesuai dengan nubuatan yang Tuhan nyatakan. Saudara-saudara sekalian, kita ingat di dalam buku Maranatha halaman 174. Dikatakan dalam babak terakhir sejarah dunia, peperangan akan berkecamuk. Akan terjadi wabah, bencana, dan kelaparan. Air dari kedalaman akan melimpah ruah. Harta dan nyawa akan dimusnahkan oleh api dan banjir. Kita harus bersiap memasuki istana yang telah disediakan Kristus bagi mereka yang mengasihinya. Saudara, kutipan ini berulang-ulang dinyatakan kepada kita, diingatkan kembali kepada kita, bahwa kita berada di dalam babak terakhir sejarah dunia ini, di mana peristiwa-peristiwa nubuatan yang sudah dinyatakan sudah terjadi, dan itu sementara terjadi terus dan intensitasnya akan semakin tinggi. Baik bencana-bencana alam yang terjadi, ya, kelaparan, wabah, lalu bagaimana kita melihat harta benda yang ada di sekitar kita tidak berguna.
ketika api dan banjir itu muncul. Dan bagi umat-umat Tuhan, ini adalah kode, alarm, agar marilah kita semuanya bersiap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang didahului dengan peristiwa masa kesukaran awal, ketika Sandelo, undang-undang hari Minggu yang tidak beberapa lama, sangat-sangat dekat kita akan tunggu akan terjadi. Dan kita tahu berdasarkan informasi yang kita lihat dan protokol dari Project 2025, maka di kuartal pertama tahun 2025 ini direncanakan peristiwa itu akan terjadi, di mana penandatanganan undang-undang hari Minggu itu segera dilaksanakan. Nyonya White pada tahun 1906 di dalam buku Evangelism 29 menyatakan pada hari Jumat pagi, pada waktu Nyonya White bangun, dia melihat suatu pemandangan yang mengesankan terhampar di depannya. Dia melihat bahwa dari jendela dia melihat api yang sedang berkobar, dan itu mengerikan. Bola-bola api yang besar menimpa rumah-rumah, dan dari bola-bola api itu ada anak panah berterbangan ke segala penjuru. Dan ini tidak mungkin dipadamkan api ini. Dan api ini sedang memusnahkan banyak tempat. Orang-orang yang berada, yang dilihat oleh Sister White, panik. Lebih lanjut dikatakan dia lihat bola api itu sangat besar, menimpa beberapa istana-istana yang indah, yang memusnahkannya di dalam sekejap. Dan ada orang-orang yang mengeluh. Dikatakan bahwa peristiwa ini katanya mereka tahu, tetapi mengapa tidak diamarkan bahwa akan ada peristiwa seperti ini oleh orang-orang yang mengetahuinya. Saudara-saudara sekalian, di dalam buku Kemenangan Akhir atau di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman menunjukkan beberapa kota dari negara bagian di Amerika Serikat yang sudah dinubuatkan ke depan. Dikatakan dalam Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 85, pemandangan yang segera akan terjadi di Chicago dan kota-kota besar lain juga lewat di depan saya. Ini kata Sister White. Sementara kejahatan bertambah, kuasa perlindungan Allah ditarik, terjadilah badai kehancuran, prahara, gedung-gedung hancur oleh api dan digoncang oleh gempa bumi. Kemudian juga dikatakan selanjutnya dalam Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 85 paragraf yang kelima, dikatakan peringatan yang sama telah disampaikan agar umat-umat Tuhan jangan membangun atau investasi di Los Angeles. Berulang-ulang Nyonya White diberikan petunjuk bahwa gedung-gedung itu, tempat di mana mereka berinvestasi nantinya, itu akan hancur, terbakar. Dan nubuatan-nubuatan ini juga melanjutkan tentang kota San Francisco, Oakland, yang akan mengalami hal yang sama seperti Sodom dan Gomora, dikatakan. Peristiwa Akhir Zaman halaman 86. Menunjukkan bahwa nubuatan-nubuatan itu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Sister White dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi. Dan di Los Angeles kita sudah melihat beberapa waktu terakhir ini. Dan nubuatan firman Tuhan sangat benar adanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, maka apa yang firman Tuhan katakan yang lalu-lalu dicemooh, dikatakan tidak berdasar, di mana umat-umat Tuhan seharusnya sudah country living, maka dengan adanya peristiwa ini yang sebenarnya sudah dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam roh nubuat, bahwa lebih aman ketika kita tinggal di pedesaan, di country living, di tempat-tempat terpencil, karena di sanalah kita akan punya waktu banyak bersama Tuhan, dan penghakiman pada umumnya tidak pernah dilakukan Tuhan
di tempat-tempat terpencil. Tetapi di kota-kota, semua orang yang tinggal di sana, apalagi kejahatan itu sudah merajalela dan sudah puncaknya, akan siap dituai, baik oleh api, oleh banjir, oleh malapetaka yang lain, wabah, gempa bumi. Semuanya itu sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat peristiwa ini, maka bagi umat-umat Tuhan, segeralah untuk mengambil waktu, mengambil tempat, tinggal di tempat-tempat yang Tuhan sudah tunjukkan. Inilah penggenapan nubuatan yang harus kita perhatikan. Karena dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu-waktu dekat ini, peristiwa besar yang kita tunggu-tunggu ketika Undang-Undang Hari Minggu disahkan secara nasional di Amerika Serikat. Dan itu akan berlanjut ke seluruh dunia. Itu akan terjadi dan merupakan tanda khusus bagi umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Untuk bersikap, untuk memilih mengikut Tuhan yang benar atau tidak. Saudara-saudara sekalian, Nyonya White mendapatkan penglihatan berikutnya. Dia katakan, sementara kita mendekati akhir sejarah dunia, kita akan melihat pemandangan bencana San Francisco berulang di tempat-tempat lain. Hal ini membuat Sister White merasa sangat prihatin. Sebab Nyonya White dia tahu bahwa hari penghukuman pasti menimpa kita. Penghukuman yang sudah terjadi merupakan suatu amaran, tetapi bukan akhir dari penghukuman yang akan menimpa kota-kota jahat yang lain. Saudara-saudara sekalian, cepat atau lambat, di setiap negara di seluruh dunia, Tuhan akan menyatakan penghakimannya kepada kota-kota besar, di mana kejahatan itu seperti Sodom dan Gomora yang dilakukan oleh warga yang ada di sana. Itu akan mereka rasakan penghakiman Tuhan. Baik bencana itu lewat kebakaran, baik gempa bumi, tsunami, tornado, ya, dan juga melalui wabah penyakit yang beredar di udara. Semua ini saudara-saudara sekalian Tuhan izinkan terjadi karena mereka harus menerima hukuman ini sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan. Sebagai umat-umat Tuhan yang ada di setiap negara, di kota-kota besar, kita harus prihatin, kita harus peduli dan melihat amaran Tuhan ini yang sangat dahsyat yang akan terjadi, tetapi jangan sampai umat-umat Tuhan yang sudah mengetahuinya lalu tetap tinggal di tempat-tempat di mana akan terjadi penghakiman Tuhan. Akan terjadi kebakaran, banjir, tornado. Sebagaimana yang sudah terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu terakhir ini. Saudara-saudara sekalian, saat-saat ini kita membutuhkan kuasa untuk bisa menghadapi semua hal yang terjadi. Kita harus memiliki iman yang bukan biasa-biasa, iman yang radikal, iman yang benar-benar memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Iman di mana kita mematikan sama sekali dosa-dosa yang ada pada kita, kedagingan kita. Sehingga itulah yang akan muncul di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang akan mempercayai dan mentaati semua petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Saudara-saudara sekalian, waktunya sudah sangat singkat bagi kita untuk keluar dari kota-kota yang ada. Apalagi kota-kota besar di mana penghakiman Tuhan sementara berlangsung dan akan berlangsung. Saudara-saudara sekalian, di dalam Evangelism halaman 27, Nyonya White mengatakan, saya disuruh untuk menyatakan pekabaran bahwa kota-kota besar yang penuh dengan pelanggaran dan kejahatannya yang luar biasa akan dihancurkan oleh gempa bumi, oleh api, dan oleh banjir. Dan saudara-saudara, amaran ini sudah dinyatakan dari sejak tahun 1906 oleh Sister White. Dan itu akan terjadi ke depan. Dan kita sebenarnya sudah melihat itu.
Ya. Kemudian dilanjutkan halaman 87 paragraf yang ketiga. Semua amaran dari Kristus tentang peristiwa yang akan terjadi mendekati penutupan sejarah bumi sekarang ini sedang digenapi di kota-kota besar kita. Allah izinkan perkara ini dinyatakan dengan jelas agar mereka yang berwenang dapat menyadarinya. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan mengamarkan, ketika Kristus mengamarkan lewat hambanya Sister White tentang akan terjadi peristiwa-peristiwa besar di kota-kota besar, seharusnya dikatakan orang-orang yang berwenang, artinya petinggi-petinggi di gereja, di organisasi, bahkan di pemerintahan, semuanya harusnya menyadari dan mengarahkan warga dan umat-umat Tuhan yang ada agar mengantisipasi peristiwa itu. Artinya, jangan tetap tinggal di kota-kota besar, tetapi pergilah ke tempat-tempat terpencil, ke pedesaan, di mana Tuhan akan ada di sana untuk melindungi semuanya. Dikatakan lebih lanjut, kota San Francisco adalah contoh tentang bagaimana jadinya kelak seluruh dunia ini. Jadi melewati apa yang kita sudah lihat, Tuhan menyatakan lewat Sister White, dia mengambil contoh kota San Francisco yang terjadi gempa, bencana di sana. Dikatakan ini adalah contoh bagaimana seluruh dunia akan terjadi juga demikian. Mengapa demikian? Karena penyogokan yang jahat, penggunaan kekayaan yang tidak pada tempatnya, permainan-permainan curang di antara orang-orang yang berkuasa untuk membebaskan orang-orang yang bersalah dan menghukum orang yang tidak bersalah. Semua kejahatan-kejahatan ini memenuhi kota-kota besar di mana mereka semua siap untuk dituai lewat bencana-bencana yang Tuhan sudah nyatakan, apakah gempa bumi, api, kebakaran, banjir. Ini sudah dinyatakan. Jadi Tuhan mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi di kota-kota besar kemudian. Dan bagi saudara dan saya yang adalah umat Tuhan yang sudah tahu masalah ini, sudah tahu amaran ini, janganlah menyepelekan amaran Tuhan ini. Segera bertindak sebelum terlambat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, saya menghimbau untuk kita semua, khususnya kepada para pimpinan kita di organisasi, di gereja kita, dan saudara-saudara yang memiliki jabatan di pemerintahan. Ketika kita melihat peristiwa yang sudah terjadi saat ini di Amerika Serikat, di Los Angeles, di mana api yang asalnya dari Tuhan, kita bisa melihat bagaimana bola-bola api itu ya terbang ke sana kemari, kemudian ke tempat-tempat yang dituju, di mana kejahatan itu ada di sana. Peristiwa ini menjadi peringatan, amaran bagi umat Tuhan. Jangan ada lagi para pimpinan kita untuk menutup mata dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Segera ambil tindakan. Jangan lagi ada hal-hal yang membuat umat-umat Tuhan ini tidak mempersiapkan diri untuk tidak mengikuti petunjuk yang merupakan otoritas tertinggi dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat yang sudah sangat-sangat jelas menunjukkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ini dan yang akan terjadi lebih hebat lagi. Saudara-saudara sekalian, mari kita berbenah diri. Mari kita mengikuti petunjuk Tuhan, menuruti petunjuk Tuhan, mentaatinya. Ketika kita mentaatinya, Tuhan akan memberikan perlindungan. Demikian firman Tuhan mengatakan. Tetapi ketika kita sudah tahu dan tidak menjalankannya, maka adalah kesalahan kita sendiri. Ketika peristiwa itu terjadi, bencana itu terjadi, lalu kita kena karena berada di dalamnya, itu adalah kesalahan kita sendiri. Saudara-saudara, kami menghimbau agar kita bersatu di seluruh dunia. Marilah kita mengadakan doa khusus, puasa khusus, dan kita siap untuk menjalankan misi Tuhan yang terakhir di atas dunia ini. Selain kita
keluar dari kota-kota besar di mana kita tinggal, walaupun kita akan merasakan hal yang tidak nyaman, merasakan kesedihan, tetapi untuk keselamatan, untuk menurut Tuhan, kita harus tinggalkan semua perkara-perkara dunia yang masih mengganjal di dalam hati pikiran kita. Kita harus keluar. Jangan sampai peristiwa Sodom dan Gomora yang terjadi di waktu-waktu yang lalu, di mana istri Lot ngotot untuk tetap membawa hatinya ke kota itu oleh karena hartanya banyak, tempat yang nyaman, dan banyak hal-hal dunia yang dia bisa lihat dan rasakan. Akhirnya ini yang membawa dia kepada kebinasaan. Mari kita tinggalkan kota-kota besar. Mari kita himbau kepada semua umat-umat Tuhan bersiap untuk hal-hal yang tak terduga yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, sebelum semuanya terlambat. Saudara-saudara sekalian, sebagai pimpinan di organisasi gereja Tuhan ini, mari kita membawakan pekabaran-pekabaran, dan kita tidak melihat untung rugi secara materi, secara jasmani lagi, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan yang harus kita tinggikan, di bagaimana Tuhan di dalam firman-Nya harus kita ikuti sekarang-sekarang ini. Sudah waktunya kita bersatu, bergandeng tangan, saudara-saudara. Sebagai anggota awam, sebagai pimpinan, kita bergandengan tangan. Mari kita berdoa, berpuasa untuk menyambut hari besar dalam tanda kutip, di mana masa kesukaran awal akan terjadi dalam waktu-waktu dekat, ketika Sunday Law itu disahkan di Amerika Serikat. Saudara-saudara sekalian, dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, mari kita berbenah diri, introspeksi diri kita masing-masing. Pertobatan yang sungguh harus menjadi bagian kita. Singkirkan semua perkara dunia, singkirkan dosa-dosa yang merupakan ilah, dosa kesayangan kita. Tinggalkan semua perkara-perkara dunia yang ada, kekayaan, jabatan, uang, harta yang banyak. Tinggalkan semuanya. Selera kita, masalah yang berhubungan dengan makan dan minum. Mari kita berbenah diri. Kita ikuti petunjuk Tuhan, agar kita dalam perlindungan Tuhan selalu, dan kita berada di dalam jalur menuju keselamatan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, petunjuk-petunjuk roh nubuat, petunjuk-petunjuk Alkitab sudah kita lihat, sudah kita ketahui. Sekarang waktunya kita untuk mempraktekannya secara sungguh-sungguh, tanpa ada unsur-unsur yang lain yang mempengaruhi saudara dan saya. Biarlah unsur rohani, biarlah unsur yang menuju kepada keselamatan, itulah yang mempengaruhi kita. Baik sebagai anggota awam, majelis, sebagai pimpinan gereja, organisasi, dalam level-level tertentu. Marilah kita menjalankannya saat ini dengan benar, wewenang kita masing-masing, agar semua umat boleh diarahkan menuju kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal, dengan mengikuti dan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam segala segi kehidupan kita, mengantisipasi perkara-perkara yang dengan sangat cepat berlangsung di dunia ini sebagai pertunjukan-pertunjukan yang mengarah kepada masa kesukaran awal yang akan kita hadapi ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.